Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore. Selamat sore parents semuanya. Selamat datang di workshop online School of Parenting. Oke. Jadi buat yang belum tahu apa itu School of Parenting, saya kenalkan sedikit ya. Jadi School of Parenting adalah sebuah digital platform untuk para parents belajar dan bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh baik secara individu maupun bersama keluarga. Oke, nah buat yang ingin tahu lebih lanjut apa sih School of Parenting, bisa langsung ke website kami schoolofparenting.id ataupun cek Instagramnya school_of_parenting. Oke, nah sore ini saya Lucy Sutejo bersama tim akan menemani parents semua 1 jam ke depan untuk berbincang bersama-sama mengenai tema kita hari ini yaitu self-love, mengenal, mencintai diri, dan menyembuhkan luka bersama seorang fasilitator cantik, ya, fasilitator breathwork dan Reiki, Mbak Indri Hapsari Barata. Halo Mbak Indri, selamat sore. Hai Mbak Lucy, halo semua. Oke, nah ini pesertanya cukup lumayan ini Mbak Indri dari berbagai kota di Indonesia. Ada yang dari mana saja nih tadi saya sebutkan ya. Ada yang dari Palembang, dari Palopo, ya Sulawesi. Ada Wow, yang dari Badung juga. Kebetulan Mbak Indri ini juga stay di Bali ya, parents. iya. Oke. Ada yang dari Kupang, Balikpapan, Jayapura, Wow, Ambon, ya dari Kutai Barat juga, Banjarmasin, Mataram, Manado, Payakumbuh. Wow, jauh-jauh juga nih Mbak Indri. Ya, dan lumayan dari juga Sabang sampai Merauke. iya lumayan ini dari berbagai pulau terwakili ini dan Hmm. juga tentunya dari banyak dari Jakarta, dari Depok, dari Jogja gitu ya. Hmm. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan dulu tentang saya perkenalkan dulu soal Mbak Indri nih ya. Oke, kita mungkin share sedikit profilnya. Silakan Kak Moderator. Nah, ini Mbak Indri Hapsari. Oke, Mbak Indri ini aslinya sih dari Jakarta ya Mbak ya. Betul. Tapi udah cukup lama stay di Bali sejak 2011. Nah, Mbak Indri ini juga praktik Reiki. Nah, mungkin buat yang belum tahu, Reiki itu terapi penyembuhan ya Mbak Indri ya, menggunakan energi gitu ya. Kemudian juga yoga prenatal, itu yoga untuk kehamilan, dan juga pernafasan, dan banyak bekerja sama dengan orang-orang yang baru pulih dari penyalahgunaan zat dan mereka yang mencari bantuan dari kecemasan dan stres. Kemudian Mbak Indri ini diperkenalkan ke dunia holistik setelah melakukan journey gitu ya. Sudah ke Selandia Baru, ke Australia, juga kemudian menghadiri retreat meditasi Vipassana pada tahun 2011. Kemudian 2013 Mbak Indri mulai bekerja di retreat makanan mentah atau raw food ya, kita biasa kenalnya dengan Ya. raw food dan detox di Bali. Di mana di Bali juga menemukan kekuatan nafas gitu ya, kemudian menemukan passionnya di breathwork sampai sekarang gitu ya Mbak Indri. Betul. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dulu nih Mbak Indri. Kayaknya kalau cuman dibacain kurang mengena gini. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Lucy. Terima kasih teman-teman atas waktunya udah gabung untuk bincang online kita. Aku di Bali aku juga ngajar prenatal yoga. Jadi aku ngajar yoga untuk ibu hamil. Dan itu adalah journey-ku sendiri untuk akhirnya memutuskan untuk ngajar yoga untuk ibu hamil. Kenapa nggak yoga untuk umum? Karena waktu aku anakku dua perempuan, dan di saat anakku yang pertama lahir, aku kebetulan melakukan operasi sesar emergency karena dia sungsang dan juga terlilit tali pusar. Besar. Nah, Oke. jadi kita nungguin tuh sampai last minute dengan berharap dia akan keputer, tapi ternyata dia tidak bisa dilahirkan normal, dan saya harus menjalankan sesar. Dan di situ saya ada salah satu, sebenarnya saya sudah pasrah dengan proses tersebut ya. Cuman bagaimanapun juga badan kita yang biasanya yang normal begini terus dilakukan operasi kan mengalami trauma ya di bagian perut terutama.
Dan setelah itu saya menjalani breathwork sesi juga, dan di saat saya menjalani training, saya ternyata hamil anak kedua Mbak Lucy, dan unplanned. Anak keduanya itu unplanned. Jadi tiba-tiba saya lagi training di bulan kelima, kalau nggak salah saya hamil, dan sejak itu saya makin saya makin, karena saya kayak aware dan juga ingin kayak aku ingin anak kedua aku tuh bisa normal. Biasanya kan kalau sudah anak pertama sesar itu kan nggak semuanya ngasih ya. Lalu aku ikutan yoga supaya aku nanti bisa menjalankan semuanya secara natural. Jadi aku jalanin experience untuk diriku sendiri, dan akhirnya anak kedua aku bisa lahiran natural. Jadi aku ingin membagi ilmu dan juga my experience ke semua ibu-ibu sih sebenarnya. Ya, self experience ya ini ya Mbak Indri ya. Oke, wah lumayan nih, nanti bisa sharing banyak ilmunya nih pada hari ini, pada sore hari ini. Oke. Nah, mungkin Mbak Indri ada lagi yang mau diceritain? Mungkin sekilas kenapa kok tertarik dengan pernafasan gitu. Kalau tadi kan yoganya ya, gitu, yoga kehamilan gitu. Nah, kira-kira kenapa kok terus larinya ke pernafasan? Apakah ada juga experience tersendiri gitu? Kalau pernafasan itu adalah sebenarnya kita semua kan bernafas ya Mbak. Tapi kita tuh kayak bernafas secara autopilot, secara otomatis tanpa sadar bahwa nafas kita itu benar-benar powerful dan juga bisa mempengaruhi banyak state di diri kita ya. Di saat kita mungkin cemas atau stres, jadi nafas kita tuh berubah. Di saat kita capek, ritme nafas kita pun berubah. Dan badan kita tuh biasanya kalau menggunakan terlalu banyak oksigen, jadi ngos-ngosan dan gampang sakit dan gampang capek. Dan itu yang kejadian di diriku sendiri ya. Karena aku dulu kan kerja di retreat untuk detox dan raw food yang notabene kan sehat gitu ya, ikutan yoga segala macam. Cuman aku sadari bahwa di saat aku sudah masuk di dunia itu, tapi aku tetap ngebut menjalankan segala sesuatu dan juga tidak aware sama nafasku, aku gampang capek dan gampang stres. Jadi walaupun aku udah makan sehat, aku udah melakukan yoga, aku udah exercise gitu ya, tetap aja saat aku tidak sadar akan nafasku, aku tidak berdiam diri, aku tetap mengalami stres dan yang lain-lain. Di saat itu juga saat saya di retreat, bos saya tuh menganjurkan, ayo sekali-sekali yuk kita cobain ikutan yang namanya breathwork. Di saat saya mencoba, saya pikir itu hanyalah salah satu teknik meditasi yang lain. Ternyata ini mengamati nafas. Dan saya mikir, aduh mengamati nafas selama sejam kok kayaknya lama banget gitu kan. Ya, padahal nafas itu biasanya kita otomatis ya Pak ya. Otomatis. Nggak pernah mikir. Iya, nggak pernah mikir. Dan di situ kita harus mengamati nafas dan koneksi nafas kita. Jadi terus-menerus tanpa ada jeda. Jadi saya sadari justru bisa saya lagi cemas atau mungkin stres, kadang-kadang saya nahan nafas, gitu kan. Badan kita juga jadi kayak tense gitu kan. Dan di saat saya nahan nafas, saya menyimpan berbagai emosi di tubuh saya. Jadi di saat saya bernafas terus-menerus tanpa ada jeda, banyak sekali emosi dan juga tension di tubuh yang keluar. Dan disitulah saya mulai, oke, saya mau mendalami ilmu ini lebih dalam lagi karena nafas kita adalah sebagai jembatan dari segala hal yang kita alami di hidup ini gitu. Iya, benar-benar. Kita lahir dengan nafas, nanti kalau kita meninggal juga yang terakhir nafas gitu ya. Betul banget, nafas adalah energi gitu. Iya, betul. Oke. Nah parents, sebelum saya lupa nih, saya juga terima kasih untuk antusiasmenya karena peserta hari ini cukup melimpah ya. Oke, cukup banyak. Jadi kita memang menggunakan format webinar sehingga kita tidak untuk peserta tidak bisa membuka video, tapi nanti kalau ketika ada sesi Q&A, kalau mau mengajukan pertanyaan secara langsung bisa raise hand dan nanti kita bisa allow to talk gitu ya. Atau kalau nanti kira-kira pertanyaannya cukup banyak, parents bisa drop pertanyaan di question and answer gitu ya, di kolom question and answer, atau nanti kalau ada pertanyaan mungkin dari Mbak Indri bisa dijawab di kolom chat begitu.
Oke ya parents, oke semoga bisa enjoy semuanya sesi pada hari ini. Nah, kita hari ini akan berbincang tentang self love. Kita mulai aja ya Mbak Indri ya. Boleh. Nah, oke, thank you. Nah, sore hari ini kita akan berbincang mengenai self love nih. Nah, self love itu biasanya kalau dari terus terang dari saya nih ya sebagai ibu-ibu juga ya. Kadang-kadang saya mengartikan self love itu oke, seperti kata Mbak Indri tadi ya, saya makan sehat gitu ya, diet, kemudian saya rutin ke salon misalnya ya, untuk misalnya supaya cantik gitu, kemudian nge-gym ya olahraga gitu, ataupun hangout dengan teman-teman gitu supaya bahagia. Apakah itu sudah bisa disebut self love gitu Mbak Indri? Bisa, itu bisa disebut self-love dan self-care. Sebelumnya aku coba share screen dulu ya, nanti kita akan Ya, bahas di sini. oke. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sepertinya lagi loading, Mbak. Lagi loading ya? Ya. Oke. Dia resume. Bentar. Ya. Belum muncul juga ya, Mbak? Iya, belum. Oke, coba. Nah, oke, keluar. ini muncul. Nah, Oke. Oke, jadi sebelum saya jawab ya, Mbak Lucy, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau sharing juga di chat box mengenai apa yang teman-teman pikir saat mendengar kata self love, boleh di-sharing juga ya. Jadi kan tadi Mbak Lucy udah sebutkan self love itu adalah menghabiskan waktu untuk diri sendiri, terus makanan sehat, diet, ke gym untuk memperhatikan diri kita sendiri. Sebenarnya self love itu bisa disebut itu juga karena itu adalah bagian dari self care kita ya. Jadi untuk kita mencintai diri, kita perlu juga menghargai diri dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut. Ya. Tapi di situ saya juga punya pertanyaan nih awalnya. Saya kan juga melakukan hal-hal tersebut ya. Di saat saya kembali ke kehidupan normal saya gitu ya, setelah saya pergi mungkin sama suami tanpa anak-anak, saya pulang dari spa atau saat saya habis pergi baca buku sendiri gitu atau nonton bioskop sendiri, saya senang saat saya lakukan itu. Terus saya kembali ke rumah, rasanya kok sama aja, kayak ada kok gini lagi ya rasanya, kayak cuman sementara aja senangnya gitu kan ya. Nah di sini saya jadi agak bertanya-tanya, apakah yang disebutkan dengan self love itu menjalankan hal-hal tersebut atau ada sesuatu yang mungkin ingin dilihat lebih dalam lagi. Justru bagian diri saya yang selama ini saya nggak mau hadepin, justru yang ingin saya perhatikan gitu ya. Karena kan kita sebagai manusia terbiasa sekali dan mungkin lebih nyaman untuk melihat hal-hal yang baik dari diri kita. Misalnya aku suka sama bagian diriku yang ini, aku suka personality aku yang seperti ini. Tapi ada juga berbagai bagian diri kita yang kita nggak mau lihat, kayaknya kalau dilihat itu nggak enak rasanya. Padahal sebagai manusia kan kita hidup berdampingan dengan segala kebaikan diri kita dan juga segala keburukan atau hal-hal yang mungkin kita kurang baik untuk dapat menerima atau mencintai diri kita apa adanya, gitu. Jadi di sini saya, sangat terpanggil dengan tema ini karena juga saya kan sebagai seorang ibu ya, di saat saya menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa saya mencintai diri saya seperti ini, dan kadang-kadang ada hal-hal yang juga keluar saat saya lagi dengan anak saya mungkin yang menurut saya
aduh saya nggak suka deh kalau misalnya anak lagi jagain anak terus saya nggak sabar gitu kan. Atau enggak saya marah sama anak saya. Itu hal normal sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang tua kan kayak benar-benar, aduh aku nggak mau kayak gitu, itu nggak enak banget. Tapi di saat kita menyadari bahwa hal ini tuh biasa terjadi dan mungkin kita harus menghandle hal ini dengan cara yang lain daripada kita umpetin gitu kan, apa enggak kita nggak hadapin, kita bilang maaf sama anak saya, mungkin maaf ya ibu hari ini tadi agak marah gitu karena mungkin ibu kurang tidur atau enggak ibu capek karena di saat apalagi di saat pandemi seperti ini ya Mbak Lucy, kita nggak bisa terus-terusan distract diri kita dengan pergi keluar atau makan enak seperti itu kan. Betul. Iya, betul. Oke. Mungkin oke, kok ini udah ada pertanyaan. Oke. Oke. Boleh kalau mungkin mau di drop dulu di chat gitu ya Mbak Indri. Mungkin ada yang punya pemikiran tentang self love gitu. Mungkin ada dari peserta yang punya ide apa sih self love gitu ya. Nah, ya, kalau misalnya ada yang boleh ditulis di chat box. Aku nggak ngerti cara ceknya tapi Mbak, nggak apa-apa ya? Oh ya, oke. Oke, bisa di drop di question and answer atau di Q&A atau di kolom chat boleh gitu. Ya, kalau ada yang mau. Ya, ada yang mau share. Oke, kalau ini lebih ke pertanyaan ya, masih ke pertanyaan ya. Oke. Ini malah lebih ke pertanyaan. Oke, mungkin kita terusin dulu aja ya. Nanti mungkin sembari jalan kita jadi dapat idenya. Oke, silakan Mbak Indri. Jadi apa sih sebenarnya kita, maksudnya bagaimana gitu ya kita bisa kenal gitu sama diri kita sendiri gitu. Ya, di sini gimana ya caranya kita kenal sama diriku sendiri. Biasanya yang kalau saya lagi berhadapan dengan klien atau enggak ketemu sama orang gitu ya, saat kita kenalan biasanya kan yang diucapkan adalah nama ya. Nama ya, dan setelah itu biasanya profesi. Aku adalah wanita karir, aku adalah desainer, aku adalah single woman atau ibu rumah tangga, dan juga namanya sendiri. Dan di sini kan kita biasanya tuh kita tahu bahwa nama kita siapa, profesi kita siapa, tapi kadang-kadang orang tuh kayak determine lengket atau melekat dengan profesinya atau apa yang mereka jalani sehari-hari gitu ya. Misalnya aku adalah seorang ibu gitu. Aku adalah seorang ibu tapi aku lupa apa sih yang sebenarnya aku sukain. Apa sih yang sebenarnya bikin aku happy. Dan sering banget ini kejadian ya Mbak. Jadi saat aku tanyakan gitu ya, aku adalah seorang ibu. Kamu yang paling kamu suka di hidup kamu apa? Sering banget itu anak-anak. Yang emang nggak salah sih gitu, aku juga cinta anak-anakku banget gitu kan, tapi jadi lupa gitu apa sih yang sebenarnya aku sukain. Waktu aku kecil tuh aku suka gambar atau enggak aku suka alat musik ataupun hal-hal lain ya, tapi kita lupa gitu sama hal-hal tersebut. Dan biasanya di sini juga ada hubungannya dengan apa yang terjadi di masa lalu, apa yang kita sukain terus tiba-tiba lupa. Mungkin apa yang kejadian adalah kita terlalu sibuk dengan rutinitas atau kehidupan ya yang kita jalani sehari-hari. Dan satu lagi ada sesuatu yang bikin kita nggak mau lakuin hal itu lagi. Contohnya aja ya, kalau bisa kasih contoh, ada satu klien saya, dia tuh suka main piano waktu kecil. Sebagai hobi dan juga awalnya kan orang tua yang nyuruh ya. Tapi dia suka banget main piano tanpa ada pikiran bahwa suatu saat dia harus jago gitu, hanya menikmati aja. Cuman suatu saat ada yang ngomong, kalau nggak salah itu saudaranya dia bilang, kamu kalau main piano jelek suaranya, mendingan nggak usah main. Dan itu kejadian saat dia umur 7 tahun atau 8 tahun. Nah, sampai saat ini dia merasa ada trauma tersendiri dengan si piano tersebut, karena ada satu hal kecil yang orang sebutkan gitu ya, dan dia jadi kayak self esteem-nya jadi turun gitu ya, karena dia merasa aku main piano nggak bagus ya gitu. Dan kita di sini
inilah kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan segala kata-kata yang kita keluarkan gitu ya ke anak-anak. Karena sebenarnya mereka merekam segala hal yang kita sampaikan gitu ya. Dan di sini kan kembali lagi kepada mengenal diri ya. Manusia itu kan mempunyai keinginan untuk bisa diterima di sebuah grup atau di sebuah keluarga atau di sebuah komunitas gitu ya. Dan sebagai anak kecil dulu kan waktu kita baru lahir, yang menjadi basic needs kita, yang menjadi kebutuhan kita yang paling basic gitu ya, itu adalah mempunyai awalnya kan kita saat kita nangis ada yang nurture, ada yang datang ke kita di saat kita minta minum, ada yang kasih kita minum, di saat kita lapar ada yang kasih kita makanan gitu ya. Dan saat kita bertambah mulai besar lagi, di sini kita mulai explore rasa-rasa ya. Ada rasa mungkin bahagia saat kita ketemu dengan teman kita yang satu gang gitu ya, misalnya teman main kita gitu, main sepeda bareng, atau enggak ada rasa sedih saat orang mengatakan sesuatu tentang hal kita. Dan di sini juga kita juga akan ada timbul saat mulai teenager atau saat mulai remaja, ada keinginan untuk diterima dengan suatu lingkungan. Makanya kan kalau anak-anak remaja tuh biasanya mereka suka untuk ini ya, bergrup gitu, punya geng, jadi mempunyai kesamaan yang sama, mempunyai kesukaan yang sama. Dan disinilah adalah proses individuasi yang kadang kita tuh merubah diri kita untuk memenuhi pandangan orang lain, atau mungkin kita takut gitu ya kalau misalnya sebenarnya itu kan kalau lagi remaja itu masih proses mencari jati diri. Di sini kita takut kalau misalnya aku agak sedikit berubah dari teman-temanku, nanti aku nggak punya teman, aku nggak diterima sama grup tersebut, aku sendirian. Itu manusiawi sebenarnya. Jadi kita merubah diri kita dari tadinya masih cuek nih, masih anak-anak, tambah besar, tambah dewasa, mencoba untuk merubah diri dan untuk agar pandangan orang terhadap diri kita itu sesuai gitu. Jadi kita lupa sebenarnya aku sukanya apa gitu. Memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya. Sekali memenuhi ekspektasi orang lain, dan jadi kalau aku udah berubah sedikit nggak percaya diri seperti itu. Tapi banyak juga sih teman-teman saya, klien-klien saya yang justru udah di umur anak-anaknya udah gede gitu. Justru mereka jadi sadar, aduh aku udah selama ini udah melakukan segala sesuatu untuk keluargaku, untuk anak-anakku. Aku sukanya apa sih gitu? Aku pengennya apa sebenarnya? Nah, dan di sini ada proses mengenal diri sendiri itu menurut saya adalah sebuah perjalanan yang panjang ya Mbak Lucy, karena terus berubah kita tuh ya, ketemu orang seperti yang tadi saya sebutkan ya, kita ketemu kelompok lain, kita jadi punya pandangan yang berbeda terhadap apa yang mereka pandang gitu. Jadi kita terus-menerus evolving sebagai manusia gitu. Cuman mungkin di sini saatnya kita diam sejenak ya. Kalau misalnya kita tiap hari sibuk, kita diem dulu untuk misalnya kasih waktu setengah jam dan mulai rasain aja gitu. Apa sih sebenarnya yang benar-benar kita suka, dan juga apa yang sebenarnya yang menjadi sebuah kekuatan kita atau hal-hal diri yang mungkin menjadi kelemahan diri kita, dan kita tulis aja itu beberapa hal itu. Di sini kita akan ini ada pendapat juga nih Mbak Indri. Jadi ada dari Afifah Zahro, ini katanya self love itu menurut saya itu bagaimana kita memberikan kesempatan untuk rehat dan mengenali diri kita sendiri melalui berbagai aktivitas yang membuat kita lebih senang. Iya benar, itu bisa. Itu bisa salah satu self care ya dalam self love, karena self love ini luas sekali. Makanya saya kalau ngebahas self love dalam satu workshop gitu sekali aja tuh kayak itu journey menurut saya itu panjang banget gitu. Ternyata mengenali diri kita sendiri itu juga tidak semudah ke salon gitu ya, atau selesai di gym gitu ya. Tapi
perjalanan panjang. Oke. Kalau ada satu psikologis yang bilang itu proses pengenalan diri itu namanya dia singkat jadi vitals. Dalam bahasa Inggris. Jadi V-nya itu value, apa sih value kita, apa sih nilai-nilai kita, apakah kita suka membantu orang, atau kita suka untuk sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, ataukah kita suka segala sesuatu yang kreatif, itu nilai-nilai kita ya di awal. Lalu nomor 2-nya I-nya itu interest, itu berhubungan juga dengan values kita sedikit. Interest kita apa sih, apakah kita suka misalnya pergi jalan-jalan kaki sendirian, atau enggak saya suka main bola gitu. Kadang-kadang kan macam-macam ya orang sukanya, walaupun cewek dia suka olahraga yang sekarang lari atau apa, interestnya itu. Dan itu apa yang dia suka, bukan berhubungan dengan apa pandangan society atau apa pandangan teman-temannya biasanya kan. Dan T-nya itu adalah temperamen, apakah kita seorang yang introvert ataukah kita seorang yang ekstrovert gitu. Kadang-kadang kita kan menjalani hidup, kita tuh sadar bahwa kalau misalnya kita lagi pergi ketemu sama orang banyak, itu rasanya capek banget, nggak seneng gitu kayaknya ngomong kan kadang-kadang. Tapi kita tetap lakuin itu karena ya biar teman-temanku nggak kecewa gitu kan. Nah di situ kita harusnya belajar mengenal diri juga bahwa badanku tuh butuh recharge, aku nggak bisa terus-terusan ketemu dan dengerin orang banyak, and it's okay sebenarnya kan. Dan juga A-nya, vitals A-nya, around the clock, di sini menyadari apakah kita orang yang night person, apakah kita orang yang biasa bekerja di malam hari, biasanya orang-orang kreatif nih suka kerja di malam hari, apakah orang yang bisa bangun di pagi hari. Dan di sini kita dengerin tubuh biasanya di sini. Malam-malam tuh saat kita capek, apakah kita tetap bekerja gitu ya. Biasanya kan untuk mengatasi itu siangnya bisa napping ya sedikit gitu. Kalau saya sih anak saya lagi nyusuin, saya ikutan gitu biasanya tidur sebentar. Di sini kita bisa sadari, kita bisa mengenal diri dengan body clock kita justru ya. Dan L dari vitals itu adalah life mission atau meaningful goals. Di saat kita mungkin apakah kita seseorang yang suatu saat nih nanti ingin membantu orang lain, mungkin dengan cara mengajar, atau mungkin dengan cara bersedekah, atau mungkin dengan banyak hal lah yang menjadi life mission kita, itu mengenal diri juga. Dan S-nya itu adalah strength, dan di sini adalah strength itu bukan hanya kekuatan atau life skills kita, cuman di sini bisa disebutkan apakah kita mempunyai, kita bisa menghargai orang lain, apakah kita bisa menghargai pendapat orang lain yang berbeda ya dari kita, dan juga apakah kita punya toleransi terhadap pendapat orang lain atau pikiran orang lain di situ. Nah itu self love tadi ya Mbak Indri ya. Iya, mengenalkan diri aja cukup panjang itu Mbak. Ya, panjang, cukup panjang. Sebenarnya apa sih maksudnya, gunanya apa gitu ya? Kita kenal sama diri kita. Toh kita misalnya terbebas dari stres, tapi kita kan bisa bahagia dengan cara lain gitu ya. Sebenarnya gunanya apa ini kita kenal sama diri kita sendiri? Karena kita sudah banyak kesibukannya gitu ya. Contohnya sampai kita kenal gitu. Benar. Ya, next slide ya. Mengapa kita harus mengenal diri kita sendiri? Nah, di sini mengapa? Karena untuk melihat ke dalam diri itu biasanya hal yang agak menakutkan. Karena seperti saya sebutkan di awal tadi, kita tuh mempunyai sisi yang menurut kita baik dan sisi menurut kita buruk gitu ya, atau kurang baik gitu. Dan di situ sebenarnya self love itu artinya adalah apakah kita mampu gitu ya bersahabat dengan diri kita sendiri di segala situasi. Di saat kita mungkin harapan kita, mungkin satu contoh harapan kita besok saat lagi ada pandemi ini tetap punya kerjaan gitu ya contohnya. Tapi kan kadang-kadang situasi out of our control, dan kadang-kadang mungkin ada beberapa
pengalaman juga dari klien saya, dia gajinya dipotong gitu, misalnya 50%. Dan dia padahal harus memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Di situ, apakah saat kejadian yang tidak bisa diprediksi ini terjadi, kita tetap cinta sama diri kita gitu ya, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita nggak mungkin kalau udah berkeluarga atau punya anak, biasanya kan tetap mau memenuhi kebutuhan mereka, nggak mungkin nggak gitu ya. Jadi apakah di saat berbagai situasi yang tidak terkendali terjadi, atau ada kita bereaksi terhadap sesuatu, kita masih bisa menerima diri kita, bahwa menganggap sesuatu itu adalah hal yang cukup normal ya, cukup normal untuk satu manusia mempunyai reaksi terhadap sesuatu. Tapi di sini catatannya adalah saat kita sudah sadar akan diri kita, kalau bereaksi terhadap satu hal tertentu yang lebih kuat gitu atau lebih besar reaksinya, apakah kita mau ada perubahan agar kita juga belajar untuk mencintai diri kita, menerima diri kita walaupun kita reaksinya mungkin besar, tapi juga untuk apa ya, our own healing gitu ya. Karena kan kalau kita bereaksi gede tuh biasanya ngabisin energi. Setelah itu kan kita jadi capek ya. Apakah kita mau merubah hal tersebut gitu dengan mungkin mengamati awalnya, oh aku punya reaksi terhadap ini ya, terhadap misalnya saat aku lagi ngomong sama orang, terus orang itu kedengarannya tuh kelihatannya tuh kayak nggak mau dengerin aku gitu. Kenapa ya mereka seperti itu? Kenapa ya megang handphone? Saya itu contoh pribadi aja ya Mbak. Saat suami saya nih, kalau kita lagi ngobrol terus dia megang handphone, itu saya rasanya tuh kayak nggak didengerin, terus saya sebel. Dan saya sebelnya saya nggak ngomong sama dia, saya cuma pergi aja gitu kan. Setelah saya amati lagi, setelah saya perhatikan lagi, itu akarnya berada di saat saya kecil. Saat saya kecil, kalau ibu saya kan sibuk ya kerja di bank dulu. Jadi kerja tuh sampai hari Sabtu kalau nggak salah zaman tahun 80-an gitu kan. Terus dia tuh beliau tiap pulang bawa berkas gitu banyak banget. Saya ngajakin main, ngajakin ngomong itu nggak diliatin. Jadi kayak ngerasa dicuekin gitu kan. Iya, padahal setelah saya pikir-pikir lagi, itu adalah cara ibu saya untuk memberikan perhatian menurutnya dia dengan memenuhi kebutuhan saya yang mungkin melalui beliin mainan atau nggak beliin majalah apapun itu. Tapi ini muncul lagi di saat saya masih sudah besar gitu. Jadi saya kayak merasa ada sesuatu yang harus dibenahi nih, bahwa kita nggak bisa menganggap atau mempunyai ekspektasi banyak terhadap orang, karena mungkin mereka melakukan hal itu tanpa mereka sadari juga, dan semakin kita nggak ngomong sama orang itu, semakin ekspektasi kita semakin gede ya gitu. Jadi kayak maybe mungkin ini waktunya untuk saya dan suami saya ngobrol gitu ya. Ini ada kejadian nih, pernah waktu saya kecil, kalau ada orang ngomong sama saya itu rasanya tuh kalau nggak didengerin tuh nggak enak banget gitu. Jadi mungkin kita yuk coba latihan sama-sama yuk, saat kita ngomong nggak usah pakai gadget di sebelah kita. Jadi benar-benar ngomong dan saling hargai satu sama lain. Dan di situ adalah proses juga nih Mbak, karena seringnya kita kan kayak sebel terus, aduh nggak mau ngomong gitu kan ya. Iya. Dan next-nya lagi di setiap manusia yang saya pelajari dari ilmu Reiki, atau mungkin ilmu-ilmu banyak lagi karena saya ngobrol sama beberapa orang juga mempunyai pandangan yang sama. Jadi manusia itu kan terdiri dari 4 layer, yaitu mental, fisik, emosional, dan spiritual. Dan semua itu sebenarnya harus berjalan dengan seimbang gitu. Jadi misalnya ada salah satu yang terlalu berlebihan atau ada salah satu yang terlalu kekurangan, kita akan merasakan di badan kita. Kita akan merasakan capek atau enggak emosional gitu. Jadi kalau misalnya contohnya di mental, mungkin kita sering untuk komunikasi sama orang, ngobrol gitu, atau enggak kita sering keluar ke alam di saat seperti ini sih. Salah satu yang bisa saya kasih contoh itu meditasi sebenarnya untuk mental. Karena keluar itu kan sangat limited ya untuk sekarang. Meditasi, lalu fisik itu adalah memakan makanan yang sehat,
yang bagus untuk badan kita gitu. Dan secara emosional, spiritual mungkin kita sering meditasi atau berdoa, sholat, sembahyang, apapun itu yang kita suka lakukan ya, yang menurut kita cocok untuk dilakukan. Jadi kita harus menjaga 4 layer tersebut agar selalu balance gitu. Dan mengapa juga harus mengenal diri sendiri, kita akan understanding, akan ada pengertian tentang pattern atau pola yang kayak toksik atau beracun. Jadi mungkin di sini contohnya seseorang yang tidak mencintai dirinya, jika melakukan suatu kesalahan, akan sering untuk menyalahkan dirinya sendiri, mengkritik, atau terkadang mengungkapkan kalimat yang padahal menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Mungkin dia bilang, aduh gue bego banget sih gitu, atau enggak, aduh gitu aja nggak bisa deh gitu. Padahal dia ngomong sama dirinya sendiri. Tapi ini akan menjadi kebiasaan, dan sebenarnya kata-kata kita kan sangat powerful ya. Jika kita katakan terus ke badan kita, ke pikiran kita, itu nggak sehat sama sekali. Dan juga apalagi kalau kita sudah ingin punya anak atau sudah punya anak, itu akan menjadi pattern yang akan terulang gitu, dicontoh sama anak-anak kita. Gitu kan. Ya, saya juga pernah baca itu Mbak, yang soal patterns itu kalau ada di salah satu buku yang justru ini yang mengungkapkan itu justru di Science ya, di buku Science itu yang pernah saya baca, dia bilang kalau unhealthy patterns itu tend to diwariskan gitu. Jadi justru pattern yang tidak sehat itu justru yang cenderung untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Ya, secara unconscious ya, secara nggak sadar justru yang nggak sehat itu malah yang diteruskan. Jadi yang sehat itu memang katanya memang nature-nya manusia seperti itu gitu ya. Iya, benar banget. Dan di saat kita mungkin melakukan hal tersebut, kita juga seperti tidak punya rasa percaya terhadap diri kita kan ya Mbak ya, ataupun terhadap orang lain di sekitar kita gitu. Dan itu biasanya kalau kita sudah punya anak, kita juga jadi mengajarkan bahwa nggak punya rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Jadinya itu akan terulang lagi dengan cara seperti itu ya. Mungkin dia nggak dengar apa yang kita omongin gitu ya. Cuman anak-anak itu mereka adalah dan nyontoh segala hal yang kita mungkin kadang nggak sadari gitu. Iya betul. Bahkan mungkin nggak cuma sekedar mencontoh secara sadar, tapi juga menyerap gitu ya, Mbak ya. Menyerap itu benar banget. Paling berbahaya sebenarnya. Iya. Oke. Nah, kita terusin nih Mbak ya. Kalau ini kadang ini ada sih yang muncul kemarin ya dari beberapa parents itu. Kadang-kadang self love itu sering disamakan dengan selfish gitu ya. Kadang apalagi sebagai ibu nih ya, kadang-kadang ya. Pernah saya dapat share juga dari temen, nggak cuma satu ya, beberapa temen yang jalan-jalan gitu keluar kota sendiri sama teman-temannya gitu ya, tanpa anak, ini jalan-jalan sendiri sama teman-temannya keluar kota gitu, cuma sekedar refreshing sebenarnya maksudnya. Tapi biasanya ibu-ibu ini sering dijudge gitu, kok tega sih ninggalin anaknya gitu, kok sampai gitu sih, kenapa sih kok anaknya nggak diajak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita mau self love tapi malah dituduh selfish gitu, atau bagaimana ini batasannya antara self love dan self love? Oke. Kita ke next slide kalau gitu Mbak Lucy, karena pas banget. Ini ada hubungannya dengan mengenali diri. To know thyself is the beginning of wisdom. Di saat kita mulai mengenal diri kita sendiri, di saat kebijaksanaan itu timbul, katanya Socrates. Oke. Dan self love, is it selfish gitu kan? Kita ya kayak Mbak Lucy bilang, kita sering banget nggak sering banget ya, mungkin beberapa kali mendengar atau beberapa kali ada pandangan bahwa di saat kita mementingkan kebutuhan kita yang menurut kita penting, itu adalah sesuatu hal yang egois. Itu mungkin juga sesuatu yang pernah kita dengar atau pernah kita alami gitu ya di masa lalu atau di sekarang ini atau dari lingkungan sekitar, bahwa untuk take care of ourselves is selfish. Padahal menurut saya sih enggak.
Karena kalau kita mengesampingkan segala kebutuhan kita atau kepentingan kita untuk menjadi hal nomor dua atau mementingkan orang lain, jadinya kita kayak building a time bomb ya, a clicking bomb. Jadi saat mungkin saat saya mau pergi tanpa anak-anak gitu ya, terus ada yang bilang, kamu masa nggak bawa anak sih kayak gitu aja. Oh iya gitu, aku jadi nggak enak sama anak-anakku ya udah deh, aku nggak pergi gitu. Terus aku next week aku mau ke salon aja deh, atau nggak aku mau ngopi sendiri gitu ya. Terus ada timbul rasa perkataan itu lagi, kamu kan sendirian gitu, itu kamu egois banget loh. Itu akan numpuk gitu kan. Kita capek lagi Mbak kalau gitu kan ya. Sebenarnya aku juga mengalami sendiri gitu, apalagi aku di Bali kan orang tua aku nggak di sini ya, suamiku juga di Bogor gitu keluarganya. Jadi kita benar-benar sendiri nih di sini. Dan sering sekali, jadi aku mau di tahun pertama aku punya anak sih sebenarnya. Aku ini makanya aku bilang self love adalah journey aku. Karena di tahun aku pertama punya anak tuh aku nggak tega untuk untuk ngelakuin segala hal untuk diriku sendiri, karena aku menganggap anakku kasihan gitu, nggak ada yang jagain atau nggak ada yang nemenin gitu. Tapi di saat itu aku mengalami burnout dan sangat kecapean. Dan di saat aku capek itu jadi lebih marah sama semuanya. Aku jadi nyalahin suamiku. Aku bilang, kamu nggak ada waktu gitu untuk nemenin, untuk apa namanya, kamu kok aku terus yang jagain anak-anak gitu. Padahal aku nggak ngasih trust aku ke dia sebenarnya Mbak. Jadi aku sama anak pertamaku aja, karena aku merasa ntar dia bisa nggak ya ngasih ASI gitu yang udah dibotolin terus ngasih makan gitu. Aku kayak nggak percaya. Nah balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya ya, saat kita mementingkan kebutuhan kita, apa yang ada beberapa hal juga yang mungkin kita harus jalani atau sacrifice in order to fulfill ourselves. Jadi di saat kita mempunyai kebutuhan gitu, apakah kebutuhan ini penting untuk jiwa dan raga kita? Karena kalau udah numpuk, udah capek banget, itu akan keluarnya dari beberapa hal. Kita bisa nggak sabar, atau mungkin bisa sakit, bisa juga jadi nyalahin orang lain, jadi sebel sama orang itu gitu. Jadi menurutku ada pentingnya being self-loving and not being selfish, kalau kita bisa mengungkapkan apa yang kita butuhkan. Kalau kita bisa minta tolong sama orang lain, atau enggak bisa minta waktu untuk diri kita sendiri, dan mengungkapkan itu dengan baik, ya aku butuh ini karena aku ingin jadi ibu yang baik saat aku sudah udah ada waktu sendiri biasanya. Karena kan kalau seharian sama anak kadang-kadang kan kayak demand-nya banyak banget gitu ya Mbak. Nah di sini menurutku self care dan self love is really really important gitu. Sebelum punya anak pun itu juga sangat penting. Makanya aku senang banget kalau ada teman-teman atau enggak klienku yang ikutan kayak acara seperti ini, tapi mereka belum punya anak gitu. Tapi mereka jadi pengen tahu kan, they wanna be a good parent gitu. Jadi hormat banget sih, aku hargai sekali. Oke, nah ini sebenarnya self love ini seperti kata Mbak Indri tadi memang nggak bisa selesai 1 jam ya kalau dibicarakan, karena ini journey gitu ya, sebuah journey ya. Mengenal diri sendiri aja sudah satu journey tersendiri. Kemudian kita harus tahu hal-hal apa tentang diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Nah nanti di workshop bersama School of Parenting, masih bersama Mbak Indri juga, kita juga tetap ada kok journey-nya gitu ya Mbak Indri. Nanti kita akan belajar sama-sama di journey tersebut, bagaimana sih kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita mengenali hal-hal apa, seperti kata Mbak Indri contohnya yang tadi main piano. Tadi mungkin hal-hal yang nggak kita sadari ya sekarang ini gitu ya, tapi ketika diulik lagi, oh ternyata ada hal-hal seperti itu yang menimbulkan luka gitu di diri kita gitu ya Mbak Ivy. Jadi nanti di workshop tersebut ada journey yang akan dikupas satu-satu gitu, karena nggak bisa dalam 1 jam gitu ya selesai dan kita langsung tiba-tiba mencintai diri kita sendiri. Oke, nah selanjutnya Mbak Ivy, kira-kira apalagi di share nih?
Oke, aku share mengenai beberapa hal yang bisa disebut sebagai self-care atau self-love ya. Dan hal itu nggak harus hal-hal besar ya, karena di saat seperti ini gitu kan, sangat penting sekali untuk kita lihat ke dalam diri, karena kita nggak bisa distract diri kita terus-menerus dengan pergi keluar atau nggak jalan-jalan atau nggak bioskop, apapun itu yang biasa kita lakukan untuk membuat kita happy ya. Jadi di sini ada beberapa tips simple gitu ya yang bisa kita lakukan. Satu ini mungkin memprioritaskan kebahagiaan kamu. Apa sih yang sebenarnya membuatmu bahagia dan itu bukan keinginan dari orang lain. Tuh. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi karena waktunya kayaknya nggak cukup kalau semuanya ya Mbak ya. Betul, Dan kedua itu mampu mengatakan tidak untuk hal yang menguras tenaga. Di sini adalah pelajaran yang buatku agak susah di awal ya, karena kadang-kadang kita nggak enak sama orang. Kita pengennya, aku sebenarnya capek tapi aduh aku nggak enak, atau enggak aku nggak pengen ada tamu nih di rumahku sebenarnya gitu. Saat aku belajar ini di saat setelah aku ini melahirkan. Kalau biasanya kan kalau di Indonesia ya, kalau habis lahiran tuh orang datang ramai gitu kan ya. Ini aku kasih tahu waktu aku lagi lahiran, aku taruh di Facebook, aku taruh di WhatsApp gitu ya. Kalau mau mengunjungi nanti 3 hari ya setelah aku sudah istirahat gitu. Jadinya aku juga udah nggak terlalu capek, dan juga udah ada waktu untuk istirahat, udah menyesuaikan diri gitu. Ada mau orang ke rumah juga nanti dulu ya gitu. Nah, dan ketiga mempunyai boundaries, ada hubungannya dengan mengatakan tidak juga, karena di sini kita akan menghabiskan waktu dan energi kita. Gitu. Dan di saat kita punya boundaries, kita akan lebih menghargai energi dan waktu yang kita punyai. Oke, dan keempat, mengevaluasi hubungan dengan orang lain. Di sini mungkin ada contohnya adalah mengamati hubungan yang mungkin kita udah nggak cocok gitu. Kadang-kadang kita dengan sepanjang hidup, dengan journey kita sendiri, kadang-kadang kita ada teman-teman yang mungkin teman kecil kita gitu, tapi kita udah nggak sepandangan gitu ya. Terus tapi kita tetap temenan. Tapi kalau rasanya tuh kalau ketemuan terus tuh sebenarnya nguras tenaga gitu ya, nggak nyaman. Nah disitulah kita mungkin mulai mengamati apakah kita perlu gitu untuk terus, bukan artinya kita nggak temenan ya gitu jadi musuhan, tapi jadi ngebatasin waktu, mungkin membataskan waktu kita ketemunya mungkin kalau lagi rame-rame kan energinya jadi kebagi gitu ya buat yang lain, terus satu orang aja gitu. Jadi disinilah kita bisa mulai mengevaluasi hubungan dan juga mempunyai hobi dan kesukaan, mungkin hobi dan kesukaan yang orang lain mungkin anggapnya aneh gitu, misalnya ibu-ibu tapi suka main bola gitu kan, misalnya ibu kok suka main bola sih, kayak kita kadang-kadang kan suka ngomongin hal-hal yang tanpa orang lain tuh suka ngomong hal-hal yang sebenarnya menyakitkan tapi mereka keluar gitu kan ya. Nah di sini kita punya, karena kita udah kenal sama diri kita sendiri, ya udah aku lakuin karena aku suka gitu kan, bukan karena orang lain nganggep itu keren atau orang sahabatku atau suamiku ikutan gitu. Jadi di sini kembali lagi kayak anak kecil lah, yaitu untuk explore. Ya. Dan juga terakhir adalah mempunyai waktu kosong tanpa ada rencana apa-apa. Gitu. Di sini biasanya agak challenging kalau sudah punya anak, karena biasanya kita kalau yang setiap hari udah sibuk, jadi waktu kosong kita itu juga ada schedule-nya biasanya. Oke, Sabtu aku pergi sama anak-anak, ntar minggunya ketemu sama siapa gitu. Jadi di situ sepanjang hidup kita punya schedule terus. Mungkin ada baiknya kalau kita punya waktu kosong yang benar-benar kosong, nggak ada rencana apa-apa gitu. Panjang ya Mbak? Ya lumayan ini. Oke. Oke, masih ada lagi Mbak ininya, slide-nya. Atau kalau kita sambil slide-nya ada satu lagi sih, mungkin yang di bagian luka ya. Tapi di sini Mbak Lucy ada mau pertanyaan dulu atau gimana? Oke, apa mau di-share singkat aja? Karena ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, nanti aku tidak terjawab ini, nanti penasaran. Oke, di sini disebutkan
Kan saya di judul topiknya hari ini adalah self love, mengenali diri, mencintai diri, dan juga menyembuhkan luka kan. Nah di sini ada pentingnya untuk melihat luka atau apapun itu yang telah terjadi di masa lalu yang mungkin jadi akan ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan di saat ini, di hidup kita saat ini, dan pentingnya untuk disembuhkan ya kalau bisa dibilang atau diproses gitu ya. Karena nomor satu itu melihat trigger, mungkin ada sesuatu yang terjadi di saat ini yang menimbulkan reaksi besar gitu ya, kayak marah, sedih, sakit hati. Itu mungkin yang terjadi adalah hal simpel, kayak tadi contoh saya, suami saya suka nyuekin karena dia megang handphone. Tapi itu mungkin hal-hal yang terjadi itu sebenarnya simpel, tapi kita menganggapnya besar karena kita mempunyai cerita di balik itu, atau kita masih membawa luka dari masa lalu. Jadi ada beberapa kejadian yang mungkin bikin kita marah besar atau emosi yang meluap karena sebenarnya kalau dirunut lagi gitu ada cerita di balik itu. Dan juga melihat luka, ada tanda-tanda melihat mempunyai luka batin, yaitu bisa kehilangan konsentrasi dan kesenangan atas hal yang kita sukai di masa lalu kita pernah suka, merasa putus asa, menghakimi diri sendiri, terus juga punya tendensi untuk terus-terusan ngelatin luka itu dan sulit melangkah untuk masa depan. Punya perasaan tidak percaya diri, mungkin gangguan tidur atau insomnia, tapi juga di akhir ada panggilan sebenarnya untuk menyembuhkan rasa luka itu. Tuh. Dan di sini ada ritme nafas dan tubuh. Di sinilah kita akan belajar mengenai namanya felt sense meditation, yaitu meditasi untuk mengamati sensasi di badan kita dan juga untuk mengamati ritme nafas kita. Saat kita mengalami emosi yang intens atau mengalami trigger, pemicu, apa yang dirasakan di tubuh dan hubungannya dengan irama nafas. Apakah ada rasa deg-degan di hati kita, gitu contohnya ya, atau ada rasa kesemutan di tangan kita, apakah nafas kita ngos-ngosan, itu biasanya ada hubungannya. Kita akan pelajari lebih dalam lagi. Dan juga menyembuhkan luka, bahwa time does not heal. Jadi sering kita dengar kan time heals. Nah, ya, jadi time does not heal. Mungkin membantu untuk nutupin luka itu untuk masuk ke subconscious mind kita. Jadi disitulah saat tertimbun terus-menerus, suatu saat juga akan keluar gitu ya. Jadi, juga dan bertindak atas realita kita sendiri, apa yang kita hadapi di saat ini, dan juga segalanya itu bukan dari orang lain. Kita memutuskan warisan luka ke anak, pola pengasuhan yang sama, mempunyai kesadaran, dan juga ada proses respon, dan untuk tidak bereaksi, proses respon itu adalah kita menjawab daripada kita bereaksi, itu berbeda. Ya. Oke, Mbak. Nah, ini tentang luka ini ya, Mbak. Ya, nanti juga akan dibahas di workshop kita di Nah, ini self journey-nya ini, self love journey. Bahwa ternyata self love itu memang ada journey-nya gitu ya, membutuhkan journey tersendiri dalam pengenalan self love gitu. Itu ini nanti kita dari mulai mengenal self love sampai kita merawat jiwa raga gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Aku sebutkan ini journey karena ini adalah perjalanan, jadi nanti kita akan kilas balik dulu ke masa lalu kita masih kita kecil, dan juga akan mengamati apa yang kejadian di masa lalu yang ada hubungannya dengan apa yang aku alami sekarang, dan juga gimana kita mencintai diri kita apa adanya, in spite of all the wounds gitu ya, daripada banyak luka yang kita alami, tapi gimana sih cara kita menerima diri kita dan gimana merawat jiwa dan raga kita, karena sakit itu kan kalau misalnya kita luka gitu ya, terus kayak luka kita kalau udah mulai sembuh tuh biasanya kan kayak agak kering gitu, terus kalau kita korek-korek lagi kan jadi berdarah lagi kan ya. Jadi kita belajar untuk hanya mengamati aja, oke lukanya udah mau sembuh nih, sampai akhirnya nanti nyatu sama kulit kita gitu. Oke, jadi ada 4 journey-nya. Nanti silahkan, nanti akan saya share di akhir untuk jadwal-jadwalnya ini bisa kita ikutin semuanya.
Oke. Nah, Mbak Indri tadi ada yang penasaran soal vitals tadi loh. Ya, Ada yang terlewat, jadi mungkin bisa tadi singkatannya apa Mbak? V-nya? vitals. V-nya itu adalah values. Value. Values. I-nya itu interest. Mm-mm. T-nya temperamen. Apakah kita introvert atau extrovert itu tadi ya. Ya, Terus A-nya around the around clock. the clock ya. L-nya life mission dan meaningful goals. S-nya itu strength. Ya, nah, saya taruh di chat nih, parent semuanya kalau mau lihat lagi. Oke, oke kita masuk pertanyaannya, Mbak Indri nggak apa-apa ya? Boleh? Oke, nah ini ada pertanyaan. Halo, saya Seraf, IRT 32 tahun tinggal di Bandung. Halo, Mam. Oke, tahun lalu saya divonis oleh psikolog mengalami depresi mayor. Ya. Itu saya dihantui kecemasan dan banyak sekali bisikan-bisikan yang merundung saya. Menganggap diri tidak berarti, seiring berjalannya waktu dengan terapi yang pernah saya ikuti, saya semakin membaik. Nah, karena saya sekarang sudah tidak lanjut terapi, sekarang saya sering merasa bahwa ortu saya adalah toxic people saya. Dan mudah sekali menjadi trigger saya yang tentunya berpengaruh pada anak-anak dan suami. Itu bagaimana saya harus bersikap jika saya mendapati ortu saya yang terus-menerus menjadi trigger yang tentunya semakin merundung saya dan merasa diri tidak dicintai. Nah, soal trigger ini rupanya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, di sini yang saya amati ya, kalau trigger itu kan adalah beberapa kejadian yang nggak sempat dituntaskan di masa lalu dan juga kita bawa-bawa terus sehingga kalau ada seseorang yang mungkin melakukan hal yang sama atau melakukan hal itu, orang-orang itu justru ya ada di hadapan kita, kita jadi marah besar atau sedih besar gitu ya. Nah di sini adalah saatnya untuk observasi ya Mbak ya, observasi bahwa apa sih sebenarnya, kita kembali lagi ke kayak ke agak merunut ke masa lalu gitu, di saat kapankah aku pertama kali merasa bahwa orang tuaku toksik atau tidak sejalan dengan aku. Apakah ada sesuatu yang mereka katakan atau enggak, apakah ada sesuatu yang kejadian di diriku yang membuatku berpandangan seperti itu. Dan di situ, di saat kita bisa mengamati, kita bisa observe, kita bisa mulai lihat apakah ada alasan yang dibalik itu. Ya, alasannya mereka, kadang-kadang kita kan nggak bisa dijelaskan ya, setiap orang kan pengalamannya berbeda ya, tapi biasanya orang tua tuh melakukan segala hal itu segimanapun mungkin dengan hatinya untuk kebaikan anak-anaknya. Kan? Jadi ada beberapa hal yang mungkin menurut mereka itu udah baik, itu menurut mereka tuh aku udah berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi orang tua yang terbaik. Cuman itu hal yang tidak bisa di apa ya, inevitable, jadi tidak bisa dihindari gitu kan ya. Mereka udah mencoba seperti itu, mungkin aku juga gitu, aku udah mencoba sebaik-baiknya untuk anak-anakku, tapi mungkin suatu saat nanti mereka akan menganggap itu kurang, tapi itu adalah perjalanan hidup mereka sendiri. Jadi di saat ini yang Mbak bisa lakukan adalah untuk observe, journaling tentang mungkin rasa apa yang timbul saat aku berhadapan dengan orang tuaku, dan mulai ini Mbak, deep breathing, yaitu mulai belajar untuk bernafas tapi sampai ke perut. Karena yang kita lakukan adalah seringnya kita bernafas hanya di atas dada, dan karena kita bernafas dengan autopilot, kita tidak merasakan berbagai sensasi yang kita rasakan di tubuh. Dan saat kita bernafas ke perut, kita mengaktifasikan satu sistem saraf kita yang namanya parasimpatetik, yaitu berfungsi atas rest dan juga relaxing. Jadi coba praktek, tarik nafas, mungkin hitungan 5, buang nafas, rasakan keluar dari perut, perut yang gendut saat kita tarik, dan mulai observe. Daripada kita bereaksi, coba kita observe. Saat kita mulai trigger, kita pergi dari situasi itu dulu sementara, take a break gitu ya, rehat dulu.
Jadi kita perlu mengenali gitu ya, observe apa sih yang situasi yang men-trigger, mungkin bukan ke orangnya gitu ya, karena bisa aja orang tua, nanti bisa aja ganti orang gitu yang men-trigger gitu ya, Mbak. Ya, teman kantor atau Ya, siapapun itu, anak-anak biasanya juga sering loh. ya benar. Jadi different player katanya ya kalau. Betul. Ya. Oke, begitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita langsung ke beberapa pertanyaan lain karena waktunya. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ria Briliana. Bagaimana mengembalikan self love setelah kita kena shaming? Gitu. Self love setelah kita kena shaming. Ya. Oke. Shaming adalah yang bisa disebut the lowest vibration that we can ever feel. Jadi di tubuh kita kan punya getaran ya. Saat kita menerima shaming atau dijelekin sama orang lain, kita jadi turun banget ya. Dan di sini kita pikir aja bahwa kalau kita di shaming sama orang lain, kita nggak bisa punya empati terhadap orang lain. Jadi di sini yang apa kita bisa lakukan adalah berpikiran seperti itu, bahwa kalau kita sudah di shaming sama orang lain, kita nggak bisa membantu orang lain gitu ya, untuk bisa mempunyai rasa terhadap orang lain. Dan di sini self love kita mulai mengamati vital study itu, yang untuk mengenali diri kita ya. Apa sih yang sebenarnya saya suka, yang orang katakan tentang diri saya itu belum tentu benar loh, atau itu adalah anggapan mereka, bukan anggapan saya gitu. Jadi kita mengenali diri kita sendiri dulu. Dan akhirnya tumbuh self love yang bisa kita jalani ya, menurut saya seperti itu. Semoga cocok jawabannya karena waktunya mepet. Buru-buru ya. Nanti ikutin aja journey-nya Mbak Ria Briliana. Nanti kita akan kenalin juga apa sih sebenarnya yang men-trigger gitu ya, supaya kita nggak dikendalikan oleh orang lain gitu ya istilahnya. Gitu ya. Tapi itu memang kita nggak bisa instan ya Mbak Indri ya, harus ada perjalanan itu tadi ya. Iya, benar banget. Semoga menjawab Mbak Ria Briliana, silahkan ikuti workshopnya nanti supaya bisa tuntas ini journey-nya. Oke, nah pertanyaan terakhir mungkin ini ya, mohon maaf untuk parents semua yang pertanyaannya tidak bisa terjawab dalam sesi ini, silahkan ikutin workshopnya untuk journey-nya supaya bisa lebih mendetail gitu ya, karena ini memang sekilas ya, pengenalan sekilas gitu ya Mbak Indri ya. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir dari Mbak Isma Mariam. Selamat sore Mbak Indri, materinya bagus banget. Tuh, masyarakat itu terkadang bisa menjadi kontrol sosial, tapi sampai batas apa saya bisa mempertimbangkan pendapat orang lain atau lingkungan. Karena kita kan pribadi yang tidak sempurna dan kadang perlu diberitahu kalau melakukan sesuatu yang salah. Atau kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita. Nah ini seperti yang tadi di awal kita tadi ya Mbak Indri. Iya, jadi di mana kita, pertanyaannya Mbak? Sampai di batas mana? Gitu. Jadi pendapat ini tadi ya. Jadi masyarakat itu bisa jadi kontrol sosial, tapi sampai batas apa saya bisa pertimbangkan pendapat orang lain. Gitu. Karena kita sendiri mungkin tidak sempurna dan kita perlu dikasih tahu gitu kalau kita itu salah dan mungkin nggak benar gitu. Ya benar. Ya kembali lagi kepada mengenal diri gitu ya Mbak. Karena di saat kita sudah mengenal diri, kita bisa menerima apa yang orang lain katakan tanpa benar-benar kita kayak I take your point of view, tapi I have my point of view. Dan kalau menurut Mbak hal tersebut berguna, ada sesuatu yang mungkin kurang dari kita juga, ya kita ambil itu gitu. Cuman bukan jadi mengendalikan apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang orang-orang pikir gitu ya jadinya. Once we know ourselves, we know these things work for us. Ada beberapa hal yang aku bisa jalankan karena aku udah mantep nih gitu, aku udah kenal sama diriku sendiri. Tapi apa yang orang-orang katakan, ya mungkin itu bisa menjadi pelajaran juga buat aku, bisa juga menjadi masukan buat aku gitu. Iya, benar-benar. Oke, jadi memang mengenal, jadi kita ini memang belajar mengenal diri kita sendiri. Bahkan untuk mengenal diri kita sendiri aja kita harus belajar ya Mbak Indri. Nggak diajarin di sekolah lagi Mbak dulu. Harus diajarin ya. Jadi kita hidup itu ya asal hidup aja ya sesuai dengan ekspektasi orang lain. Bernafas juga asal bernafas gitu ya. Nah,
Oke, jadi ini saatnya kita mulai belajar tentang diri kita sendiri supaya kita bisa jadi, kalau sudah jadi parents bisa jadi better parent. Kalau bisa, kalau belum jadi parent, kita nantinya akan menjadi better parent ya, menumbuhkan generasi yang lebih baik. Gitu. Oke, jadi Betul. jangan lupa ikutin journey-nya. Oke, dan karena ini sudah pukul 5, sudah lebih 3 menit. Oke, mungkin kita akhiri untuk bincang online-nya. Nanti kita akan share untuk jadwal journey-nya supaya parents bisa ikutin gitu. Jadi tadi ada juga yang bertanya di chat soal bernafas gitu. Ya. Mungkin kita juga nggak bisa dijawab di sini oleh Mbak Indri apakah nafasnya udah benar atau enggak, karena itu juga kita butuh latihan dulu gitu ya Mbak Indri ya. Nantinya juga di workshopnya aku nambahin sedikit aja bahwa di setiap sesi kita akan meditasi bareng dan juga breathwork, bernafas bareng gitu. Jadi ada teori dan juga prakteknya di setiap sesi. Dan juga ada sharing. Ya, betul. Oke. Jadi silahkan diikutin untuk journey-nya. Oke, nah sebelum kita tutup acaranya mungkin ada closing statement atau kata penutup pesan bisa dari Mbak Indri, silakan. Apa ya penutup pesannya? Ya bahwa self love itu adalah sebuah journey dan di sini self love itu timbul karena sebabnya itu adalah karena kita mau mengenal diri kita lebih dalam lagi, dan di saat kita self love itu kan berhubungan dengan sesuatu kadang-kadang yang saat kita dengar tuh yang bagus-bagus aja ya. Padahal ada beberapa hal juga yang sebenarnya harus kita hadapin yang mungkin kita udah mencoba untuk simpen atau nggak mau inget-inget, tapi itu mengendalikan hidup kita. Jadi di sini kita bisa kembali melihat luka tanpa masuk ke dalam luka itu tersebut, tapi hanya lihat aja, amatin aja. Karena kalau kita ada trauma dan kita langsung masuk ke dalam trauma itu rasanya nggak enak, itu re-traumatizing. Tapi yang akan kita lakukan adalah melihat, dan juga saat kita sudah siap, kita bisa masuk pelan-pelan. Saat kita merasa terlalu intens, kita bisa kembali lagi. Dan self-love adalah journey di mana kita melihat semua bagian dari diri kita. Ya, oke. Nah, itu terima kasih banget Mbak Indri untuk sesi sorenya pada hari ini gitu. Bahasa self itu nggak not that easy ya ternyata. Padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun hidup gitu, tapi masih perlu belajar untuk kenal diri kita sendiri. Oke, terima kasih untuk sesi sorenya pada hari ini. Terima kasih untuk parents semua yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali kalau banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab, tidak bisa terjawab di sini berhubung dengan waktu. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata juga. Saya dari School of Parenting mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Indri. Terima kasih semuanya, semua parents yang sudah meluangkan waktunya. Yuk kita mari belajar bersama-sama untuk menjadi parents yang lebih baik, untuk menjadi individu yang terus bertumbuh dan bertumbuh dan terus belajar menjadi orang yang lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan di-share kakak moderator untuk journey-nya. Oh ya, dan journey ini nggak harus kalau sudah jadi parents ya, jadi boleh untuk semuanya. Ya, betul. Jadi yang belum jadi parents juga sangat dipersilahkan karena ini akan lebih mempersiapkan diri kita ya secara mental, mengenali diri kita lebih baik lagi. Oke, jadi ada sesi 1 masih ada di bulan ini, minggu depan ya, Sabtu 26 September. Kemudian di sesi 2 minggu berikutnya lagi tanggal 3 Oktober, kemudian sesi lanjutannya itu di sesi 3 dan 4 itu memang satu paket gitu ya Mbak Indri ya. Ya, betul. Nah, jadi supaya ini di prakteknya gitu. Oke, begitu parents silakan diikuti dan buruan daftar di book tempatnya untuk di self love journey workshop bersama Mbak Indri. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai jumpa di workshop berikutnya. Bye. Bye. Bye Mbak Indri. Makasih Mbak Indri. Makasih banyak Mbak. Ya. Kita ngobrol hari ini. Iya, salam dari Bali. Ya, terima kasih parents semua. Oke, bye.